Udah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Laqad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi wa taraka ummatahu ala bayda'a naqiyya layluha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Wa qala Allahu jalla thana'uhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wal iyadu billah. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan kepada kita curahan nikmat dan limpahan karunia, sehingga kita bisa duduk di majelis ta'lim, mendengarkan kalamullah dan juga mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Bapak Ibu kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, di antara keutamaan duduknya kita di majelis ta'lim yang perlu untuk kita ingatkan kembali bahwa pada hakikatnya orang-orang yang duduk di majelis ta'lim mereka sedang memperjuangkan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, begitu juga Al-Imam Al-Bazzar menyebutkan, man jaa masjidi hadza la ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fakana kamanzilatil mujahidi fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, barang siapa yang mendatangi masjidku ini, dan ini menurut para ulama umum, ya, masjid-masjid dimanapun masjid itu berada, la ya'tihi illa li khairin, dia tidak mendatanginya kecuali untuk kebaikan.
kebaikan yang dia pelajari maupun kebaikan yang dia ajarkan, maka kedudukan orang tersebut sama seperti al-mujahid fi sabilillah, orang-orang yang memperjuangkan agama Allah tabaraka wa taala. Dan juga tujuan kita untuk duduk di majelis ta'lim ini adalah untuk memurajaah, mengulang kaji, karena tentunya hanya ada dua persepsi di dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni muqim dan musafir. Ya Pak, di dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah, kita hanya memiliki dua kondisi, muqim dan musafir. Muqim itu adalah ketika kita tinggal di tempat tinggal kita, maka kita dikatakan sebagai orang yang muqim. Tapi ketika kita keluar dari rumah menjalankan sebuah safar, maka kita dihukumi sebagai musafir. Untuk itu, ini perlu untuk kita ulang, untuk kita kembali mengingat bagaimana adab dan juga hukum safar yang dituntunkan oleh syariat Islam. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Sebelumnya kita akan bahas dulu ketika seseorang safar, maka ada beberapa faidah yang ia dapatkan, ya, atau kita bahas fawaidus safar. Apa faidah dari sebuah safar, perjalanan, itu ya. Yang pertama adalah, di antara faidah daripada safar itu adalah tahsilul ilmi, ya. Apa itu? Memperoleh ilmu agama. Jadi terkadang seseorang melakukan safar untuk talabul ilmi, untuk belajar ilmu agama. Mungkin ada yang datang dari radius 20 km, lebih jauh dari itu misalnya, atau 80 km. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan duduk di majelis taklim. Maka di antara faidah safar itu adalah memperoleh ilmu syar'i. Sebagaimana kisah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, seperti Jabir bin Abdullah, beliau pernah melakukan perjalanan dengan mengendarai kudanya sampai 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan lebih, bahkan sampai 1 bulan untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara faidah dari safar, iktisabul adab, untuk memperoleh dan mengetahui adab yang mulia, ya, atau dengan bahasa sederhananya, untuk mengetahui karakter seseorang. Jadi para ulama dahulu, ya, sering menanyakan tentang si fulan, bagaimana karakternya, bagaimana orangnya, bagaimana modelnya itu. Dan ini bisa kita ketahui secara detail ketika kita pernah melakukan safar bersamanya, ya. Jadi kita akan mengetahui mana teman-teman yang baik, yang benar-benar mau menolong kita. Sebagaimana Uwais Al-Qarni, salah seorang dari kalangan tabi'in, dia pernah safar dari daerah Yaman menuju kota Makkah. Dan di sana dia hanya sebagai tukang cuci piring kafilah yang berangkat pada saat itu. Tetapi dia adalah seorang yang doanya mustajab karena dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka di antara cara dan kiat bagaimana kita bisa mengetahui karakter asli seseorang, setidaknya kita pernah melaksanakan safar bersamanya, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, di antara faidah dari safar itu adalah istijabatud da'wah, mendapatkan doa yang mustajab. Maka ketika antum safar, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, karena di situ
merupakan waktu-waktu yang mustajab. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihin. Ada 3 doa yang mustajab, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama adalah da'watul mazlum. Kemudian wa da'watul walid ala waladihi wa da'watul musafir. Yang pertama doa orang yang terzolimi. Ini adalah doa yang mustajab. Doa orang tua untuk anaknya, ini juga doa mustajab. Dan yang ketiga, doa yang mustajab itu adalah da'watul musafir. Doanya seorang yang sedang musafir atau yang sedang safar. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi orang yang sedang melaksanakan safar, maka dia memiliki kesempatan yang besar untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, karena itu merupakan doa pada saat dan waktu yang mustajab. Nah, dan di antara masafah atau kita katakan jarak yang disebutkan oleh para ulama mengenai batasan safar ini, yang tentunya ini menjadi pegangan bagi kita bahwa di dalam safar ini apa yang kita jadikan sebagai pandangan atau patokan kapan seseorang disebut sebagai seorang yang musafir. Pertama, yang ingin kita ketahui dulu, apa dalil dari Al-Quran tentang dibolehkannya kita mengqashar salat dalam keadaan safar. Dalilnya surah An-Nisa ayat 101. Dalil bolehnya mengqashar salat di dalam safar. An-Nisa ayat berapa tadi Pak? 101. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Apabila kalian melakukan perjalanan di permukaan bumi, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqashar salat ketika kalian merasa takut mendapatkan gangguan dari orang-orang kufar. Maka ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Umar bin Al-Khattab, wahai Umar, sekarang kan kita safar, namun kita tidak mendapatkan gangguan apapun dari orang-orang kufar. Nah, apakah kita masih boleh melaksanakan qashar di dalam sholat? Qashar itu meringkas, Maka Umar mengatakan, saya pun pernah bertanya tentang ini kepada Rasulullah, dan Rasulullah katakan, shadaqatun, itu merupakan shadaqah, tasaddaqallahu biha ila 'abdi. Itu merupakan shadaqah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, maka ambillah shadaqah dari Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ilahnya, sebabnya kenapa kita boleh mengqashar salat di dalam safar, bukan karena mendapatkan gangguan dari orang-orang kufar, bukan karena masyaqqah, kesulitan di dalam safar, tetapi illah, sebab utamanya adalah karena dia safar. Sebab utamanya karena dia melakukan safar, Maka ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Sebahagian ulama menisbatkan bahwa diperbolehkannya seseorang melakukan safar
apabila sudah sampai 84 kilometer. Ya, ada yang berpendapat demikian. Ya, ada yang berpendapat demikian. Ada lagi yang berpendapat ya 48 mil itu mereka katakan antara 84 sampai 85 kilometer. Dan ini merupakan pendapat dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Hasan Al-Basri. Pendapat mazhab Maliki, ya, begitu juga Al-Imam Ahmad dan salah satu yang diikuti oleh mazhab Asy-Syafi'i. Ada beberapa hadis yang mereka jadikan sebagai hujjah. Di antaranya, ya, ada sebuah hadis yang marfu' dari Ibnu Abbas, tetapi ini adalah hadis yang mungkar dan tidak sahih. Ada lagi dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kana yuqassirani wa yuftirani fi arba'ati burudin wa hiya 16 farsakhan. Tetapi ada 3 riwayat di sini dijadikan sebagai mereka sebagai dalil. Namun wallahu taala alam bissawab, tidak ada satupun riwayat yang sahih yang itu benar-benar terlepas dari cacat-cacat dan illah. Ya. Oleh karena itu ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa yang menjadi batasan di dalam safar ini adalah al-uruf. Iya, Pak. Al-uruf. Uruf itu adalah kebiasaan masyarakat setempat. Atau dalam bahasanya seperti kearifan lokal, apabila dalam satu daerah tersebut memahami bahwa bepergiannya seseorang dari satu tempat ke tempat ini sudah dihukumi sebagai safar, maka itu dihukumi sebagai safar. Jadi, misal kita berangkat ke Rantau Prapat misalnya. Kalau kita samakan ini dengan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana jarak antara Kenopan dengan Rantau Prapat, bepergiannya kita ke sana harus membawa bekal, membawa bontot, ya, pulang pergi kita harus bawa bekal, maka itu sudah dikategorikan sebagai safar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berikan batasan safar itu melalui jarak, ya, tidak pakai jarak, karena riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang itu adalah riwayat yang tidak sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebagian ulama berijtihad demikian. Jadi sekiranya ada orang-orang yang tetap mengambil pendapat bahwa jarak safar itu adalah dengan mengambil ijtihad 84 km tadi, maka itu juga diperbolehkan. Silakan mereka mengambil pendapat itu. Namun pengikut mazhab Maliki, begitu juga yang lainnya, mereka berbeda pendapat lagi. Ini yang 84 ini sekali berangkat atau PP? Ya kan? Sekali berangkat atau PP ini? Terjadi lagi khilaf di situ. Maka ulama mutaakhirin, ya, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah belakangan ini, mereka, ya, yang kita ketahui banyak mengambil pendapat bahwa safar itu jaraknya dikondisikan dengan al-uruf, kebiasaan. Dan juga di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar dari kota Madinah, itu jaraknya sekitar 20-an kilometer saja, ya, dan beliau sudah melaksanakan jamak dan qasar di dalam sholat, ya. Jadi di sini disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan itu, padahal
titik keberangkatan beliau dari kota Madinah itu baru sekitar 20 km dan beliau sudah melaksanakan jamak dan juga qasar. Jadi inilah ikhwan dan akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Dan mengenai hukum mengqasar di dalam salat ada dua pendapat. Ya, satu pendapat mengatakan bahwa qasar itu adalah rukhsah, annal qasra rukhsatun ay jaizatun, bahwa hukum mengqasar salat di dalam safar itu adalah boleh atau merupakan rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala. Dan ini merupakan mazhab jumhur. Ya, jumhur mayoritas ulama mazhab seperti Malikiyah, Wasyafi'iyah, wal Hanabilah, ya, mereka berpendapat demikian bahwa mengqasar salat itu merupakan rukhsah, merupakan keringanan yang dibolehkan. Tetapi mazhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa mengqasar salat di dalam safar itu lebih afdal daripada itmam, menyempurnakannya. Ya. Tetapi kalau mazhab Hanafi dan mazhab Az-Zahiriyah, mereka mengatakan bahwa mengqasar salat di dalam safar itu hukumnya wajib. Jadi yang perlu untuk kita ingat, hanya ada dua pendapat. Satu mengatakan boleh, ya Pak, mengqasar salat di dalam safar itu boleh. Tetapi kalau mazhab Syafi'i berpendapat itu lebih afdal. Misalnya antum ke kisaran, berangkat ke sana, maka mengqasar bagi kita lebih afdal daripada itmam, sempurna. Nah, kalau menurut mazhab Hanafi mereka katakan bahwa mengqasar itu adalah azimah, ay wajibah, wajib. Karena asal salat itu adalah kalau mukim salatnya disempurnakan 4 rakaat. Kalau dia musafir salatnya diqasar 2 rakaat. Karena ini ada hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Nah, jadi hanya ada dua pendapat. Satu mengatakan boleh, tetapi yang lebih afdal adalah qasar. Tapi ingat, berbeda keadaannya kalau bapak sholat atau kalau ibu sholat di belakang imam mukim. Ya kan? Misalnya kita berangkat kemana tadi? Ke kisaran. Qadarullah zuhur, azan zuhur di satu masjid, kita salat bersama jamaah mukim di situ. Maka kalau dalam kondisi seperti ini, kita harus mengikut imam, artinya zuhurnya harus sempurna 4 rakaat. Nah, kalau kita mengikuti mereka. Taib. Kalau seandainya kita datang ke masjid itu orang sudah selesai sholat zuhur, jamaah mukim sudah selesai, tidak ada lagi orang yang sholat, maka dalam kondisi seperti ini boleh kita mengqasar sholat tersebut 2 rakaat zuhur, kemudian dia qomat kembali, ya qomat dulu, baru kerjakan 2 rakaat zuhur, kemudian qomat kembali, kerjakan 2 rakaat asar. Ya. Nah, jadi inilah sedikit mengenai hukum safar tersebut. Dan para ulama menyebutkan tentang batasan, ya, muddatul qasri idza aqama fi baladis safar. Batasan kita boleh mengqasar ketika kita tinggal di daerah tersebut. Misal kita berangkat ke Medan, jenguk orang sakit, ya kan? Kan kita tidak tahu itu berapa lama kita di sana, kita tidak tahu. Berapa lama kita di sana, Allahu a'lam. Nah, sebahagian orang memahami bolehnya mengqasar itu ketika di perjalanan saja, Pak.
Ya, ketika di jalan saja, artinya dari start dari rumah, dari Kenopan sampai Medan, baru pulangnya lagi. Ketika di jalannya saja. Tetapi wallahu alam, pendapat yang paling sahih, selama dia belum tinggal di tempat tinggal asalnya, dia tetap dihukumi sebagai seorang musafir. Baik. Sampai kapan batasannya? Nah, pertama yang harus kita pahami, hadza amrun maskutun minhu fi syar'i. Ini adalah perkara yang didiamkan oleh syariat. Ya, walaysa fihi haditsun sharihun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa Nabi membatasi dalam sekian hari maka barulah dia dihukumi tidak safar. Tidak ada hadis yang menjelaskan tentang batasannya. Bahkan Syekh Abdul Azim Al-Badawi di dalam kitabnya yang dia sebutkan dalam kitab Al-Wajiz, ya, beliau katakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berangkat dalam sebuah peperangan, ya, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana tinggal berbulan-bulan, ya. Ada riwayat yang mengatakan sampai 40 hari lebih, dan selama di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengqashar salatnya, ya. Ini di sini dikatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 19 yuqassir, fanahnu idza safarna 19 qassarna wa in zidna atmamna. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah safar sampai 19 hari, dan selama itu beliau melaksanakan qasar. Dan kami juga melaksanakan itu, kata Ibnu Abbas. Dan wallahu alam, pendapat yang paling sahih, annal musafira yuqassiru abadan ma lam yanwi iqamatan daimah, bahwa musafir itu boleh dia melaksanakan qasar selama dia tidak meniatkan untuk tinggal di situ dalam waktu tertentu. Dan ini merupakan mazhab Al-Hasan. Al-Hasan siapa, Pak? Anaknya Ali bin Abi Thalib. Qatadah, dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis riwayat Jabir dikatakan, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Tabuk 20 yauman yuqassirus salat. Nabi pernah tinggal di kota Tabuk 20 hari, dan di sana Nabi melaksanakan qasar di dalam salatnya. Jadi, misal nih, kita berangkat tadi ke Medan. Ngapain di sana? Misalnya mengunjungi saudara. Berapa hari? Nggak tahu kita mau berapa hari di sana. Rencana 1 pekan, tapi itu pun belum tetap. Misalnya. Nah, selama di sana boleh Bapak melaksanakan qasar. Cuma harus kita ingatkan lagi nih, Pak. Yang boleh di qasar, yang boleh dijamak itu adalah salat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jadi 2 model salat itulah yang boleh kita jamak qasar, ya. Karena saya pernah begitu, ada salah seorang yang kita tanya, ayo Pak salat maghrib. Dia bilang, alhamdulillah saya sudah jamak Ustaz. Hah? Kapan? Dia bilang, tadi selesai salat asar. Jadi dia jamak salat maghrib di waktu asar. Benar gak ini? Nggak benar. Jadi makanya harus fokus ini. Paling penting poin ini. Jangan nanti kemana-mana. Akhirnya Bapak safar, oh kata Ustaz tuh boleh diqasar. Diqasarnya subuh di waktu isya, ya kan? Diajak salat subuh, oh anak udah jamak tadi Ustaz. Kapan? Isya tadi malam katanya. Jadi dijamaknya subuh sama isya. Ini betul. Dia jamak salat maghrib setelah asar katanya. Ini enggak sahih. Maka yang boleh untuk dijamak dan qasar adalah salat
zuhur dengan asar. Kalau Bapak kerjakan di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim, jamak di awal waktu. Kalau Bapak kerjakan di waktu asar, itu namanya jamak takhir, ya. Begitu juga maghrib dengan isya. Kalau kita kerjakan di waktu maghrib, itu namanya jamak takdim. Kalau dia kerjakan di waktu isya, namanya jamak takhir. Makanya setelah pembahasan ini, antum nasihatkan orang-orang yang mengatakan, ana sanggup kok, ana sehat kok, saya sholat sempurna aja. Nasihatkan dia. Karena ingat wahai fulan, hanya ada dua pendapat ulama mazhab dalam masalah ini. Yang pertama, mazhab Maliki, kemudian mazhab Asy-Syafi'i, kemudian mazhab Hambali mengatakan bahwa safar itu boleh, qasar di dalam salat, di dalam safar itu hukumnya boleh, tapi mazhab Syafi'i mengatakan itu lebih afdol, meringkas, ya. Tapi kalau mazhab Hanafi bahkan mengatakan wajib untuk mengqasar kalau antum safar. Maka nggak boleh setelah ini ada orang mengatakan saya lebih kuat, saya insya Allah sehat, maka saya akan sempurna sholatnya. Rasul lebih bertakwa dari kita. Rasul lebih dicintai oleh Allah. Selama Nabi melaksanakan safar, diriwayatkan oleh para sahabat, selalu beliau melaksanakan qasar. Karena kadang ada yang kita temui seperti itu kan Pak. Dia bilang apa? Saya kuat kok, udah saya sempurna aja. Bukan masalah kuat tidak kuat. Ini adalah rukhsah, keringanan yang Allah berikan. Dalam hadis muttafaqun alaih dikatakan, innallaha yuhibbu an yu'ta bi rukhasihi. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala menyukai hamba yang mengambil rukhsah yang diberikan kepadanya. Silahkan aja, tidak masalah. Baik, ya. Lalu bagaimana kalau kebetulan kita datang ke masjid, sedangkan masjid itu sedang melaksanakan sholat isya, kita belum sholat maghrib tadi. Gimana? Itu yang akan kita bahas. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Baik, maka ada berpendapat seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, begitu juga Syekh Saleh Al-Munajjid, beliau katakan tetap kita sholat secara berurutan, maghrib terlebih dahulu. Kita masuk, kita niat maghrib. Tapi kan beda nanti. Selesai kita pada rakaat ketiga kita duduk tahiyat akhir, sedangkan jamaah naik, ya. Nah, jamaah naik menyelesaikan rakaat keempat isya mereka. Kita selesaikan aja. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan di sini ada dua pilihan. Boleh dia menunggu salam bersama imam, akhirnya dia tahiyat tadi, dia tunggu salam bersama imam, atau silahkan dia salam duluan lalu dia bangkit untuk melaksanakan rakaat isya. Paham ya Pak? Jadi boleh, dua kondisi itu boleh. Walaupun memang ada ulama yang berijtihad boleh dia mengikuti isya langsung, tetapi wallahu alam, pendapat yang paling kuat adalah dia tetap melaksanakan sholat sesuai urutannya, ya, maghrib dulu baru isya, ya. Jadi seperti itu. Namun Pak, kalau kita sedang safar, dalam kondisi ini tadilah, dia sudah, kita umpamakanlah dia salam atau dia duluan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dia bangkit, nggak dapat lagi satu rakaat. Artinya ini jamaah sudah bangkit dari ruku, sudah i'tidal misalnya, atau sudah sujud.
Maka bagaimana? Silahkan dia ikut imam, dan dalam kondisi seperti ini dia boleh kerjakan isya 2 rakaat saja. Karena Syekh Abu Malik dalam kitab Sahih Fikih Sunnah ini mengatakan, berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan yang lainnya, man adraka raka'atan minas shalah faqad adraka shalah. Siapa yang mendapati 1 rakaat di dalam salat, dia telah mendapati salat tersebut. Baik, sekarang kan dia terlambat. Dia berdiri takbir untuk salat Isya, orang sudah selesai dari bangkit dari ruku'. Berarti kan nggak dapat dia. Karena kan batasan terakhir kita mendapatkan rakaat, 1 rakaat itu adalah ketika kita ruku' bersama imam. Ya Pak, ini si fulan tadi nggak dapat ruku'. Maka kalau demikian dia tetap dapat pahala berjamaah, tapi boleh dia melaksanakan isyaknya cuma 2 rakaat. Dikosor berarti. Tapi kalau dapatnya 1 rakaat atau 2 rakaat, dia harus itmam sempurna 4 rakaat. Misal, ya, kita tadi misalnya belum sholat zuhur, kita masuk ke masjid, orang sedang sholat zuhur. Bapak masuk ke masjid itu sementara jamaah mukim sedang melaksanakan rakaat keberapa? Rakaat ketiga. Berarti kan dia dapat rakaat itu. Berarti kan dia dapat rakaat ketiga. Salam imam, dia kan baru 2 rakaat. Maka pendapat yang paling kuat mengatakan dia harus sempurna melaksanakan zuhur 4 rakaat. Pokoknya batasan terakhirnya dapatnya 1 rakaat saja, ya, maka dia harus sempurna. Ya, paham ya Pak? Dapatnya 1 rakaat saja maka dia harus sempurna. Namun kalau tidak dapat 1 rakaat, boleh dia melaksanakan qasar, mengqasar salatnya. Dia masuk ke jamaah, sementara orang ini jamaah mukim sedang salat zuhur di rakaat terakhir. Dia masuk, orang sudah tahiyat akhir. Dia salat langsung duduk tahiyat. Dia mendapatkan pahala berjamaah, tapi dia boleh mengqasar salat 2 rakaat. Nah, ini kadang-kadang kan kita bingung. Ya, tapi kalau sudah dijelaskan seperti ini menjadi bahan pedoman bagi kita bahwa seorang musafir haruslah memperhatikan perkara-perkara atau hukum-hukum dalam keadaan safar ini. Kemudian sholatul muqim khalfal musafir. Misal, sekiranya yang jadi imam itu musafir, jamaahnya orang yang mukim. Misal kejadian seperti itu, sholat isya misalnya, maka boleh musafir ini sholat 2 rakaat saja dia qasar. Sementara yang mukim selesai imamnya salam, kerjakan sendiri-sendiri 2 rakaat. Cuman sebagai imam harus bijaksana. Antum sampaikan kepada jamaah, saya musafir, saya akan mengqasar sholat. Kalau tidak, rame nanti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah kata yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah kata. Iya. Sama itu dengan kita mau melaksanakan sujud sajadah, sujud tilawah pada Jumat subuh. Sebaiknya sampaikan dulu sama makmum itu. Iya Pak. Kalau enggak nanti dibilangnya ini ajaran sesat ini. Masa sholat subuh 3 rakaat kata. Ya, padahal bukan 3 rakaat, dia aja yang enggak paham. Tapi sampaikanlah dengan cara yang baik. Maka dari itu tidak apa-apa seseorang menjadi imam walaupun dia musafir, boleh dia mengqasar salat tersebut. Ya. Di sini dikatakan ada dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan dalam Musannaf Abdul Razzaq, ya, dikatakan wa yustahabbu. Nah, dikatakan anna Umar radhiyallahu anhu kana idza qadima Makkah
shalla bihim rak'atain. Tsumma qala ya ahla Makkah atimmu salatakum fa inna qaumun safar. Wahai ahlul Makkah, ya, adalah Umar bin Al-Khattab ketika dia mendatangi Makkah, dia menjadi imam dan sholat bersama mereka 2 rakaat. Ya, perhatiin, ini kan Umar orang Makkah sebenarnya. Cuman dia sudah mukimnya di Madinah. Ketika dia pulang kampung, dia tetap dihukumi sebagai musafir. Maka dia sholat 2 rakaat. Selesai dia salam, dia katakan, sebelum dia sholat tadi dia katakan, wahai ahlul Makkah, sempurnakan sholat kalian 2 rakaat lagi. Begitu juga Bapak. Walaupun kampung kelahiran Bapak, kampung kecil Bapak misalnya di mana? Di Eknabara misalnya. Tapi sekarang setelah menikah Bapak sudah tinggal di Kenopan. Walaupun nanti mudik pulang kampung ke rumah orang tua atau ke rumah mertua, kita tetap dihukumi sebagai musafir. Tetapi wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan sekalipun kita musafir, bagi laki-laki tetaplah wajib melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya, karena ada khilaf di kalangan ulama. Tapi untuk kehati-hatian kita sebaiknya mengambil pendapat itu. Tetap kita menghadiri sholat berjamaah di masjid. Ya, misalnya sholat maghribnya Bapak jamaah di masjid. Selesai maghrib, udah langsung qashar isya 2 rakaat. Habis itu pulang. Nah, boleh, enggak masalah. Dan yang harus kita pahami juga, ini di sini dikatakan hal tusalla an-nawafil fis safar. Apakah kita sholat sunnah di dalam safar? Nah, sholat sunnah apa saja yang kita kerjakan ketika kita sebagai musafir? Maka di sini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan tauladan bagi kita dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Dan jumhur ulama ya menyebutkan hukum asalnya adalah diperbolehkan melaksanakan sholat-sholat sunnah seperti sholat duha dan mengerjakan 2 rakaat sunnah fajar. Ya, Nabi juga melaksanakan sholat tahajud, sholat witir. Adapun sholat yang zuhur, sunnah fajar, afdolnya kita tidak kerjakan. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim dikatakan, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat dalam safar, meninggalkan sholat sunnah fajar, baik dalam keadaan safar maupun mukim. Ya, tapi qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, kemudian ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, ini sunnah untuk kita tidak kerjakan. Ya, dapat pahala ketika Bapak tinggalkan. Tapi kalau tahajud, kemudian salat witir, salat duha, silahkan itu dia kerjakan walaupun dia dalam keadaan safar. Nah, dan yang lebih penting lagi, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, kapan mulainya kita boleh melaksanakan jamak qashar ini dan kapan terakhir? Ini yang ana umpamakan ikhwan-ikhwan yang sekitar Masjid Al-Faruq dan dia sholat 5 waktunya di Masjid Al-Faruq misalnya. Ini dia mau berangkat ke misalnya ke mana? Ke Medan. Maka dia boleh melaksanakan jamak qashar setelah dia meninggalkan tempat dan masjid di mana dia mukim. Misal, antum berangkat dari apa ini? Tarutung ini. Berangkat jam 12.15 misalnya kan. Mau berangkat ke Medan. Azan zuhur sekitar 12.30 atau sampai 12.40 dapatlah di mana misalnya di tempat kita kajian yang sana, yang di kebun, kan ada masjid sebelah kiri, ya kan? Ekloba sana ya kan? Atau pokoknya sudah lewat lah dari sini, maka sudah boleh dia melaksanakan jamak dan qashar, ya Pak? Atau arah berangkat dia ke Rantau Perapat
dapat zuhurnya di Damuli misalnya, atau di Gunting Saga, boleh dia sudah melaksanakan jamak qasar. Tapi kalau cuma ke Gunting Saganya pula dia pergi, jangan jamak qasar. Jangan. Ngapain ke sana? Cuman ngisi pulsa misalnya. Itu nggak boleh jamak qasar. Tadi ceritanya dia berangkat ke Rantau Prapat, tapi dapat zuhur atau dapat asarnya di Gunting Saga misalnya, sudah boleh dia melaksanakan jamak dan juga melaksanakan qasar. Begitu juga pulangnya, Pak. Bawa pulang dari Rantau Prapat, ya kan? Kemungkinan dapatnya memang asar di Kenopan misalnya. Tapi udah waktu zuhur dia kerjakan di daerah Marbo misalnya. Dia jamak langsung di situ asarnya, jamak qasar. Pulang dia kemari ke rumahnya belum dapat asar, maka itulah keringanan yang Allah berikan. Sekalipun nanti sholat asar di sini boleh dia tidak ikut melaksanakan sholat asar. Tapi kalau sudah sampai dia ke rumahnya belum asar dan zuhur ini, udah nyampe rumah udah jam 5 misalnya, nggak bisa lagi qasar, hanya bisa jamak saja. Paham? Hanya bisa jamak saja. Bawa pulang dari Medan, ya kan? Nyampe ke Nopan jam berapa? Jam 4. Bapak belum zuhur, belum asar. Ini sudah sampai rumah ini. Maka hanya boleh dia kerjakan jamak. 4 rakaat zuhur dan 4 rakaat asar. Nah, tapi dia sampai stasiun, dapat masjid di Masjid Al-Aman misalnya, di situ dia jamak qasar, masih boleh. Kenapa? Karena mukim dia adalah di Tarutung dan sholat 5 waktunya di Masjid Al-Faruq. Jadi di situ atau di musola stasiun itu misalnya ada, dia masih boleh melaksanakan jamak dan qasar. Ya. Tapi kalau sudah di masjid mukim, tempat dia mukim, maka ini sudah tidak berlaku untuk mengqasar. Ya. Hanya bisa dia kerjakan jamak saja. Karena sebab yang membolehkan seseorang untuk qasar hanya satu, yaitu musafir. Kalau jamak itu banyak sebab. Ya, boleh seseorang jamak dikarenakan hujan, boleh. Dia jamak sholat karena apa? Karena sakit, boleh dia jamak saja, tapi nggak bisa qasar. Boleh juga dia menjamak sholat dikarenakan apa? Al-hajah al-aridah, ada hajat kebutuhan yang sangat mendesak. Apa misalnya? Misal seorang dokter, dia masuk ruang operasi misalnya jam 6. Kemungkinan ini prosesnya sampai 2 jam, berarti kan lewat maghrib. Dalam kondisi yang seperti ini, boleh dia jamak maghrib itu nanti di waktu isya. Karena kalau azan maghrib dia tinggalkan pasien ini yang lagi dibedah misalnya, bisa lewat. Jantungnya belum dimasukin misalnya kan. Azan masuk. Enggak, ini ada kebutuhan yang sangat mendesak, maka boleh dia melaksanakan jamak. Ya. Begitu juga orang yang sakit. Misalnya ada salah seorang di antara kita yang sakit, dia boleh kerjakan waktu isya, sholat isya di waktu maghrib, ya, sholat asar di waktu zuhur, boleh dia jamak 4-4 berarti 3-4 kalau maghrib dengan isya. Nah, dan juga boleh dia jamak ketika hujan. Misal kita sholat maghrib di sini, hujan deras, ya kan? Maka imam muqim bersama jamaah yang ada di sini sepakat kita jamak saja isya setelah maghrib ini. Karena kemungkinan kalau kita pulang lagi, maka berat mau datang lagi kemari. Karena hujannya disertai dengan mati lampu atau angin kencang misalnya kan Pak. Boleh kita laksanakan jamak. Udah pernah dikerjakan Pak? Nah, sesekali bisa, enggak apa-apa. Walaupun isyaknya nanti terang, itu nggak urusan kita lah gitu kan, nggak masalah. Dan ini dilakukan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mendatangi sholat berjamaah sementara kondisi
Masjid Nabawi dalam keadaan hujan. Sampai kata Ibnu Abbas, begitu juga Anas bin Malik, saya melihat di kening Rasulullah ada bekas air dan juga lumpur. Karena masa itu kan belum ada keramik seperti ini. Nah, jadi Nabi SAW juga pernah datang berjamaah ke masjid walaupun dalam keadaan hujan. Nah, jadi seperti itu. Ikhwan dan akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Cuma belakangan ini ada ana lihat video masjidnya lagi banjir. Sampai ada 2 jengkal air di dalam masjid itu. Mereka tetap sholat 2 orang di situ berjamaah. Ini konyol namanya. Ya. Sampai dia ketika sujud tenggelam semua kepalanya. Itulah kalau beribadah tanpa ilmu. Ya. Ini sudah rukhsah, kalau seperti itu jangan lagi datang masjid, jangan lagi datangi tempat yang banjir itu. Ya, cari tempat yang ya seperti itu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa, fala ta'taqid annahu waliyyun min awliya'illah hatta tara kaifa tamassukahu bil kitabi was sunnah." Kalau kalian melihat seorang yang bisa berjalan di atas air, dia bisa terbang di udara, kata Imam Syafi'i, jangan buru-buru meyakini dia wali Allah sampai engkau lihat bagaimana istiqomahnya di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jangan takjub lihat orang bisa sholat di atas air. Itu kadang cuman dagelan saja, cuman dongeng-dongeng saja. Sebagaimana dongeng katanya kalau malam Lailatul Qadar airnya beku katanya. Lobe ditaruh di katanya sudah sampai di kelapa. Semua pohon-pohon sujud katanya kan. Ini tidak ada riwayat dari Rasulullah yang menjelaskan tentang itu. Nah, maka dari itu, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Inilah diantara beberapa pedoman di dalam safar yang perlu untuk kita pahami. Dan di sini sedikit lagi akan kita sampaikan mengenai di antara adab-adab seorang musafir. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama dia mengikhlaskan niatnya. Karena yang boleh melaksanakan qashar di dalam safar itu adalah safar yang mubah dan safar yang wajib. Ya. Apa safar yang mubah? Misalnya antum safar untuk rihlah, rekreasi, itu boleh dia jamak dan qashar. Atau dia safar dalam thalabul ilmi, boleh dia menjamak dan qashar. Atau safar yang mubah dalam rangka jualan, dia safar, itu boleh. Jemput barang ke Medan misalnya kan, boleh dia melaksanakan jamak qashar. Tapi kalau safarnya maksiat, nggak boleh. Ngapain ke rantau? Mau begal, anak jamak dulu lah di Damuli misalnya. Gak bisa, karena safarnya maksiat. Apalagi yang anak-anak muda, anak malam Kamisan boleh nggak Ustaz jamak qashar? Nah, kenapa? Karena mau malam mingguan ke Kisaran misalnya kan. Jadi sampai di Egloba dia mau jamak qashar maghribnya, di waktu maghrib dia kerjakan isya supaya ngapelnya cepat katanya. Nggak boleh, karena antum niatnya untuk mendatangi perempuan yang tidak mahram, dan itu hukumnya haram. Jadi kalau safarnya maksiat, nggak boleh jamak qashar. Ya, jadi seperti itu. Yang boleh adalah safar yang bersifat mubah, ya, safar yang bersifat wajib atau bersifat mendapatkan pahala sunnah misalnya. Ngapain dia berangkat ke rantau perapat? Oh, anak mau nazar Ustaz misalnya. Mau nazar akhwat, boleh jamak qashar, tidak masalah. Ya, tapi ada yang ditulis oleh para ulama di sini mengenai seorang yang menjadi manten, menjadi menjadi walimah dia menikah. Apakah itu merupakan uzur untuk menjamak sholat? Maka di sini ada perinciannya. Kalau dia datang dari tempat jauh, misalnya yang laki-laki, kan misalnya walimahnya di tempat perempuan, dia datang dari kejauhan,
dia tentunya boleh melaksanakan jamak qasar karena dia hukumnya musafir, bukan karena pengantinnya. Karena ada pendapat di masyarakat itu, kalau dia jadi pengantin, boleh dia jamak qasar supaya enggak mubazir bedaknya katanya, ya kan? Jadi udah dibedai sampai 5 inci, 3 inci, waktu zuhur wudu hilang lah semua kan, dirias lagi. Ini enggak sahih, ya. Jadi itu bukan merupakan udzur syar'i memperbolehkan untuk jamak dan juga qasar. Nah, jadi inilah diantara adab-adabnya ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan dibolehkan juga seseorang sebelum dia melaksanakan safar, adabnya adalah dia istikharah terlebih dahulu. Dia lihat ini baik atau tidak, dia melaksanakan salat istikharah dan melaksanakan musyawarah kepada istri, kepada keluarganya dan istrinya. Sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 159 Allah katakan, "Wasyawiruhum fil amri," dan ajaklah mereka bermusyawarah di dalam memutuskan satu perkara dan memberikan nafkah yang halal kepada keluarga. Nah, ya. Jadi ada juga riwayat yang mengatakan disunnahkan kita safar pada hari Kamis. Ini hadis riwayat Bukhari. Kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Dari Ka'ab bin Malik dia katakan bahwa Nabi senang melakukan perjalanan pada hari Kamis. Tapi ini kembali kepada kebutuhan kita. Kapan Bapak butuhnya, maka boleh. Tapi sekiranya misalnya ini safar yang mubah, boleh dia khususkan pada hari Kamis untuk mendapatkan pahala sunnah saja. Sebagaimana Imam Ahmad, karena dia pernah membaca riwayat Nabi pernah tawaf memakai baju perang. Jadi Imam Ahmad itu nggak musim perang, dia pakai baju besi, dia tawaf karena cintanya kepada sunnah Nabi. Ya, ini tidak apa-apa. Cuman kata ya Al-Imam Bukhari, ada dari hadis-hadis yang beliau tulis di dalam sahihnya, ada salah satunya. Begitu juga Imam Ahmad mengatakan, Nabi pernah tawaf dengan mengendarai unta. Pada zaman mereka tidak bisa lagi, apalagi pada zaman sekarang. Maka kita harus termotivasi untuk mengamalkan sunnah, setidaknya sekali seumur hidup pernah kita amalkan itu. Apa misalnya Pak? Sholat memakai sandal, bisa. Tapi antum lihat situasi dan kondisi. Jangan pula di Masjid Al-Faruq antum pakai sandal. Misalnya sholat di mana? Di ladang, lagi di ladang misalnya kan? Atau masjidnya belum di keramik misalnya. Dia sholat pakai sandal. Itu diperbolehkan karena ini disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dianjurkan juga bepergian itu pada waktu pagi. Ini juga diantara adab-adab adab-adab safar. Ya. Dan doa ketika seseorang berangkat safar yang perlu untuk kita luruskan, doanya itu ketika dia keluar rumah dia bacakan bismillah tawakkaltu 'alallah. Belakangan ini kan orang sering buat bismillahi majreha wa mursaha. Ya, ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sebagai doa ketika safar. Tetapi yang sahih dalam riwayat Muslim dikatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia menaiki kendaraannya keluar untuk melakukan safar, beliau bertakbir 3 kali. Lalu beliau berdoa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lalu Nabi lanjutkan, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu bis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Ya. Wa idza raja'a, ketika Nabi pulang,
dia juga mengatakannya dan menambah dengan kalimat aibun taibun abiduna li rabbina hamidun. Ya, ini diantara doanya. Atau seketika seorang juga mengatakan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, ini juga diperbolehkan. Ya. Daripada kita tulis BMW, OTW, enggak ada doanya di situ. Iya, Pak. Enggak ada unsur doanya jadinya. Maka dari itu perhatikanlah. Dan bagi wanita diharuskan dia memiliki mahram ketika dia melaksanakan safar. Ya, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Nanti insya Allah akan kita diskusikan hal-hal yang kita anggap penting mengenai adab dan hukum-hukum musafir, yang insya Allah ini menjadi mengulang kaji bagi kita agar kita bisa saling mengingatkan. Karena saya yakin di antara kita atau bahkan setiap kita pernah melakukan safar, maka dia harus paham hukum-hukum yang berkaitan dengan ini. Ya, apalagi kita dianjurkan untuk berilmu sebelum berbicara dan beramal. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan seputar materi kita, boleh ditulis di kertas lembar dan boleh ditanyakan secara langsung. Silahkan. Waalaikumsalam. Bolehkah melaksanakan sholat jamak asar tadi Iya. secara berjamaah? Iya. Boleh enggak kita mengerjakan sholat jamak dan qasar berjamaah? Boleh. Ya. Sebagaimana tadi yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab, dia melaksanakan dia melaksanakan sholat qasar, dia menjadi imam dan orang-orang Makkah menjadi makmum. Jadi ketika kita melaksanakannya berjamaah, misal Bapak masuk ke masjid, biasanya kan musafir memang rame-rame nih kan, maka qomat duluan. Ya, kita kerjakan iqamah terlebih dahulu. Ya, boleh dia azan kalau memang dia datang ke masjid itu tidak ada azan di masjid itu. Tapi kalau sudah azannya pula orang, jangan azan balik, ambil mikrofon azan lagi dia. Ya kan? Iqamat. Qomat dulu, maka ditunjuklah satu menjadi imam, tentunya yang lebih bagus pemahamannya terhadap Al-Qur'an, baik itu tajwid bacaannya dan segala yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Dia jadi imam. Setelah qomat tadi, maka dia kerjakan ya sawu sufufakum, salatlah mereka 2 rakaat. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dianjurkan untuk istighfar dulu 3 kali. Ya, Pak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Udah, sampai situ berdiri lagi. Qomat. Baru niat untuk salat asar 2 rakaat. Ya, jadi tidak apa-apa kita kerjakan berjamaah, bahkan dengan berjamaah pahalanya akan lebih banyak. Nah, ya, cuma terkadang harus kita perhatikan maslahatnya. Ya, kalau nanti di masjid yang memang mereka itu sangat awam, karena kita pernah ada salah seorang yang mengabarkan dia pernah melaksanakan jamak asar di waktu zuhur. Selesai dia sholat zuhur mukim bersama jamaah mukim 4 rakaat. Mereka kerjakan sholat asar dihardik sama orang setempat, karena orang setempat menganggap sholat yang bersama mereka nggak sah. Itulah kadang karena keawaman orang jadi suudzon jadinya. Maka dari itu ya perhatikan. Tapi kalau sudah di masjid-masjid yang di lingkungan jalan lintas, itu orang biasanya paham. Ya, orang biasanya paham. Jadi boleh kita melaksanakan jamak dan qasar dengan berjamaah. Tapi kalau Bapak sholat berjamaah bersama
ibu, ya, suami istri berdua saja, maka posisi safnya, ya, ini kiblat hadap sana, ini imam, maka perempuan di sini, pas di belakang imam, bukan di sebelah kanan atau di sebelah kiri gini, tidak. Posisinya sebagaimana hadis riwayat Muslim itu adalah ini imam, ini jamaah wanita pas di belakang. Kalau berdua, kalau dua istrinya tetap sini juga perempuan. Contoh, atau anak perempuannya, ya kan, biar nggak ngantuk, ya kan. Nah, berdua begini, kebiasaannya kan, misalnya dia berjamaah, dia dengan satu anaknya dan istrinya, orang buat begini kan. Seharusnya tidak, ya. Di sini jamaah wanita di belakang dan ini imam, ini anaknya. Jadi di sini rapat seperti ini. Sebagaimana yang dibuat sama Nabi kepada Ibnu Abbas. Jadi jamaah, kalau dua orang kita berjamaah, kaki kita rapat bersama imam, sejajar ya. Jelas ya Pak? Salat yang boleh dijamak adalah apa ini? Disebabkan sakit. Sakit yang bagaimanakah yang boleh jamak? Nah, sahih. Ini pertanyaan yang penting. Sakit yang bagaimana yang boleh dia melaksanakan jamak? Ya. Pertama disebutkan oleh Syekh Abu Malik, apabila itu maradun yasir, sakit yang ringan, seperti misalnya batuk, pilek, ya, atau flu, kemudian sedikit pening, maka kondisi-kondisi seperti ini bukan merupakan udzur baginya untuk meninggalkan berjamaah di masjid dan menjamak sholat. Itu tidak boleh. Tapi penyakit yang menyulitkan ia untuk datang ke masjid, misalnya ya pandangannya itu oyong gitu ya, sempoyongan, maka kondisi yang seperti ini menyebabkan dia uzur untuk tidak berjamaah di masjid dan boleh baginya untuk menjamak salat. Apalagi orang yang sakit, misalnya sudah dirawat di rumah sakit, terkadang dia tidak mendapatkan orang untuk menuntunnya ke kamar mandi untuk berwudu, dan dia kesulitan misalnya, boleh dia melaksanakan tayammum saja. Allah katakan di dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sedaya mampu kalian. Jadi sakit yang memang, ya kita katakan bukan sakit yang ringan, sakit yang menyebabkan dia untuk berdiri pun sempoyongan, berjalan sempoyongan misalnya kan, sehingga kesulitan bagi dia untuk melaksanakan, untuk hadir sholat berjamaah di masjid. Ya, apalagi kalau dia cuma sakit hati, tetap wajib berjamaah di masjid. Karena begitu Pak, kenapa nggak datang ke masjid itu lagi? Sakit hati anak saya. Dulu anak BKM, sekarang tidak. Jangan sampai seperti itu, bukan uzur. Ya, Ustaz, saya mau tanya, bolehkah kita meninggalkan sholat Jumat dalam keadaan safar dan menggantinya dengan sholat zuhur? Boleh. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasai, al-jumu'atu haqqun wajibun illa ala arba'ah. Jumat ini adalah salat yang wajib kecuali pada 4 golongan. Yang pertama, al-marid, orang yang sakit, maka tidak wajib baginya Jumat. Yang kedua, al-musafir, orang yang musafir, maka tidak wajib baginya Jumat. Kemudian yang ketiga, al-atfal, ya, anak-anak, tidak wajib baginya untuk Jumat. Dan yang keempat adalah al-mar'atu, yakni wanita, tidak wajib bagi mereka melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau antum safar, antum tidak mengerjakan Jumat, boleh, tidak masalah. Berarti antum nanti mengerjakan zuhur dengan asar. Tapi perhatiin, kalau antum mengerjakan Jumat bersama jamaah mukim, seperti kami lah, kami mengerjakan Jumat tadi di sini, ya kan Pak? Maka dalam kondisi yang seperti ini tidak boleh kami menjamaknya dengan asar, karena tidak ada satu riwayat pun sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin
Tidak pernah Nabi menjamak sholat Jumat dengan asar. Tidak bisa. Kalau mau jamak maka jangan kerjakan Jumat. Tapi kalau sudah ikut dia sholat Jumat bersama jamaah mukim, maka jangan lagi dia qasar asarnya di situ. Dia nanti kerjakan asar bersama di waktu asar. Ya, paham ya Pak? Nah, jadi memang ada khilaf, tapi wallahu alam mayoritas ulama mazhab berpendapat Nabi tidak menjamak Jumat dengan asar. Ya, yang ada itu zuhur dengan asar. Nah. Ustaz, bolehkah sholat maghrib diqasar? Masya Allah. Berapa? 1 rakaat setengah? Nggak bisa. Ya, tetap kalau maghrib itu tetap 3. Subuh pun jangan antum qasar. Jadi 1 rakaat. Nggak bisa. Ya. Yang bisa adalah sholat yang rubaiyah, yang 4 rakaat diqasar menjadi 2. Itu yang bisa. Ya Pak. Nah, jadi zuhur yang 4 jadi 2, asar yang 4 jadi 2, isya yang 4 jadi 2. Itu yang bisa diqasar. Kalau maghrib antum qasar, gimana antum mengakhirinya? Setengah, nah, tidak bisa ya. Ada lagi Pak yang mau langsung? Waalaikumsalam. Fadhal. Apa hukumnya Ustaz orang yang sholat menjamkan mata saat tidak sholatnya? Ya, apa hukumnya? Hukumnya makruh, bahkan bisa jatuh kepada haram. Ada sebuah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendoakan bahwa kiranya orang-orang yang memejamkan matanya di dalam salat bisa jadi Allah butakan dia. Apa alasannya? Supaya lebih khusyuk Ustaz. Antum tidak beradab. Jangankan sama Allah Subhanahu wa taala, antum ketemu sama bupati, Pak, saya izin mau datang ke tempat Bapak. Bicing mata. Apa ini orang? Tidak beradab. Walillahil mathalul a'la. Dan kepada Allah tentunya permisalannya lebih mulia lagi. Bukan kita menyamakannya, tidak, tapi memang tidak baik. Maka yang paling afdal sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah, ketika kita sholat, kita tengok tempat sujud kita. Bukan setiap orang datang ditengok. Ini merusak kekhusyukan. Ya, tapi tengok, pandangi tempat sujud kita. Jadi hukumnya adalah makruh. Apabila dia menyengajakan itu supaya dia merasa lebih khusyuk, maka itu adalah waswas syaitan, dikarenakan kurangnya ilmu agamanya. Jadi yang sahih adalah lihatlah tempat sujud kita. Kecuali dalam satu keadaan ketika kita tahiyat, maka lihatlah jari telunjuk kita. Ya. Itu. Tapi kalau di rukun-rukun yang lain, lihatlah tempat sujud kita. Wallahu a'lam. Ada yang lain, Pak? Assalamualaikum. Ya. Apakah di enggak berlaku kosong? Ketika pengendalian haji. Berlaku, Pak. Boleh. Ya, karena dia safar. Nah, cuman terkadang misalnya karena orang merasa dia tidak memiliki kesibukan apa-apa, maka boleh dia melaksanakan itsmam. Ya. Jadi boleh dia, bagi ulama yang berpendapat tadi itu mubah, berarti kan boleh qasar dan boleh sempurna. Yang kita kritik tadi orang yang menganggap saya kan kuat, maka saya sempurna aja. Karena kuatnya itu menganggap dia kuat. Seolah-olah orang yang qasar itu orang yang lemah, itu maksudnya. Makanya kita luruskan. Jadi sekiranya dia melaksanakan sholat secara sempurna untuk mendapatkan pahala sholat di Masjid Nabawi, kemudian di Masjidil Haram, maka boleh. Ataupun kalau dia mau mengqasar, maka diperbolehkan. Ya Pak. Berapa hari di sana misalnya? Berapa hari Pak? 40-an hari ya. Sama perjalanan misalnya kan. Silahkan dia melaksanakan jamak dan qasar. Ini Ustaz. Iya. Ada yang cerita. Dia udah kosong tapi dia ada jemaah lagi untuk sholat. Saya sudah kosong, kapan kosong di sini? Karena mungkin gitu. Nggak mungkin lah Pak, dia musafir tetap. Iya, jadi tetap, makanya kita katakan tadi, kapan dia mukim? Setelah pulang ke rumah tempat tinggalnya, barulah dia mukim.
Kecuali misalnya si fulan di Kenopan ada rumahnya dan ada orang rumahnya situ. Di Rantau ada rumahnya dan ada juga orang rumahnya di situ. Ah, itu mukim lah dia. Di sini mukim, di sana mukim juga. Tapi kalau di Rantau itu cuman bapak mandah ladang di situ misalnya, setiap dia panen ke sana dia. Dan di sana dia 1 hari, tetap di sana itu walaupun di rumahnya sendiri, tetap dia dihukumi musafir karena mukimnya adalah di sini. Ya, paham ya? Nah, beda kalau tadi itu, kalau di sana ada rumahnya dan orang rumah di sana juga begitu, maka dua-dua mukimin. Ya. Nah, dia tidak dihukumi sebagai musafir. Baik. Jadi seperti itu. Ini ada lagi, bila kita dalam keadaan safar dan rumah yang kita berdekatan dengan masjid hingga suara azan terdengar jelas, apakah kita tetap ambil keutamaan jamak dan qasar? Ya, tapi tadi kita katakan bahwa ketika kita melaksanakan safar, diperbolehkan baginya untuk menjamak dan qasar. Dan kalau misalnya dia tidak memiliki kesulitan apa-apa, artinya hajatnya tidak begitu mendesak, sampai di tempat safarnya itu dia cuman bersantai, maka silahkan dia mendatangi sholat 5 waktu di waktu yang telah ditentukan. Ya, apalagi misalnya dekat dari masjid, rumahnya dekat dari masjid misalnya, dia tetap wajib sholat berjamaah di masjid. Misalnya maghrib berjamaah di masjid. Setelah itu dia mau menjama isya di waktu maghrib, itu pilihan bagi dia. Silahkan. Kalau dia ambil, berarti dia mengambil keringanan yang Allah berikan. Kalau dia nanti mau sholat isya juga bersama jamaah atau di dalam masjid yang dekat dengan rumahnya yang safar itu, maka juga boleh. Ya, tergantung bagaimana yang dia pilih. Tetapi ketika dia mengambil qasar, dia jamak qasar juga walaupun dekat dengan masjid, maka itulah keringanan yang diberikan sama syariat. Ya, dan kita tidak selamanya kita begitu. Kadang-kadang sajanya kita safar. Maka ketika safar itu ambil saja rukhsah. Karena kan berdasarkan hadis, innallaha yuhibbu an yu'ta bi rukhasihi. Allah senang ketika hambanya mengambil rukhsah yang diberikan kepadanya. Nah, ada lagi yang lain, Pak? Saya, Pak. Fadhal. Safari tapi memenuhi undangan pernikahan. Iya. Apakah itu kita bisa mengambil rusuh? Iya. Yang undangan itu ada keyboard. Baik. Bapak tahu enggak ketika berangkat tuh sudah ada keyboardnya? Memang rasanya begitu. Berarti husnuzon ya. Baik. Pertama, menghadiri walimah ini merupakan hak muslim atas muslim yang lain. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dikatakan, hakul muslimi 'alal muslimi sittah. Hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Yang pertama, idza da'aka fa'ajibuhu. Kalau dia mengundangmu maka penuhilah undangan itu. Tetapi ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, undangan yang tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Baik. Tapi misalnya nih, kita tidak tahu kalau di undangan tersebut ada maksiatnya, atau memang kita mengkondisikan supaya ketika kita datang itu keyboard belum dinyalakan. Ya. Masuk habis maghrib itu, Pak. Ya, makanya kita datang misalnya dari sini jam tengah 6 sampai sana maghrib, ya kan? Dan memang udah ini jarak safar, bolehkah kita untuk menjamak dan qasar? Boleh. Kecuali setelah jamak qasar itu atau sebelum jamak qasar Bapak nyumbang 1-2 lagu, itu nggak boleh. Berarti dia menyengaja ini, berarti memang tahu dia ada maksiatnya. Tapi kan kita mau menghindari, tidak kita datangi nanti ada mudarat, ya kan? Kita datangi maka kita pilihlah waktu di mana keyboard itu belum dinyalakan. Misalnya maghrib ke isya itu kan tidak ada biasanya. Nah, kita kondisikan supaya datang di waktu itu. Datang kita. Selesai sholat maghrib maka kita jamak isya di waktu maghrib. Baru pulang kita. Nah, boleh, tidak masalah, Pak.
kecuali undangannya itu memang dari asalnya tidak syar'i. Apa undangan ulang tahun misalnya, itu jelas safar maksiat. Ya, undangan apa lagi? Kan ada itu ulang tahun pernikahan. Saya pernah dapat undangan itu, ulang tahun pernikahan. Jadi yang ditaruh di pelaminan itu usianya 60 sama 70 tahun. Masya Allah. Tapi alhamdulillah kita tidak hadiri. Ya, jadi kalau memang undangannya itu maksiat, ya, maka kita tidak boleh jamak qasar dan haram bagi kita untuk mendatanginya. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada yang lain? Tafadhal. Nah. Waalaikumsalam. Adab dengan akhlak. Baik. Nah. Ana tanya dulu, apakah adab dan karakter berbeda? Siapa yang nanya tadi? Adab dengan karakter berbeda tidak? Ana nanya balik ini kan? Apa tujuan antum nanya adab dan akhlak berbeda? Maksudnya apa? Arahnya kemana nih nanya itu? Ya. Ya. Jadi disebutkan bahwa akhlak itu lebih umum, ya. Ya. Kalau adab, ini adab-adab ya tentunya lebih terperinci dia pada porsi-porsi atau ranah-ranah tertentu. Kalau akhlak itu menyeluruh dari setiap tindak tanduk seseorang. Makanya dikatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi dia lebih lebih mujmal, lebih global. Sementara adab dia terperinci pada setiap ranah-ranah tertentu, paham ya? Jadi akhlak itu sebagai rumah besarnya, akhlak itu sebagai rumah besar, kemudian adab itu pada kamar-kamar tertentu, adab tentang ini, adab tentang ini, adab tentang ini. Apa tujuannya? Supaya dia memiliki akhlakul karimah. Dan belakangan orang membuat karakter jenis apa? Pembinaan karakter. Sebenarnya karakter itu juga akhlak. Itulah dia sebagai akhlak. Dan yang dipuji kepada Nabi adalah akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Wallahu a'lam. Ada yang lain, Pak? Ya, ini ada lagi yang bertanya mengenai bagaimana sholat witir. Tadi sudah kita jelaskan ya, bahwa orang yang musafir boleh dia tetap mengerjakan sholat witir, sholat tahajud. Tapi kalau dia jamak dan qasar di waktu maghrib, dia mau mengerjakan sholat witirnya sebelum tidur, maka boleh dia kerjakan berbarengan dengan jamak qasarnya tadi. Misal dia jamak maghrib 3 rakaat, dia jamak isya 2 rakaat. Dia mau mengerjakan witirnya sebelum sholat, ya Pak, maka boleh dia kerjakan witir itu setelah dia kerjakan isyaknya 2 rakaat tadi, atau dia kerjakan sebelum dia tidur, ya. Tapi ingat ada hadis Nabi yang menyebutkan la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau sudah witir dia di awal malam sebelum dia tidur, maka nanti ketika dia bangun kerjakan sholat tahajud saja, jangan lagi kerjakan witir. Ya, sama dengan ketika di bulan Ramadan. Ketika kita sudah witir, selesai tarawih kan kita witir. Nah, nanti malam bangun sebelum makan sahur, dia mau mengerjakan sholat qiyamul lail lagi, udah kerjakan aja tahajud 2 rakaat, 4 rakaat. Jangan lagi kerjakan witir, karena la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Wallahu a'lam. Ya, habis pertanyaannya. Satu lagi, silahkan. Assalamualaikum. Ya.
pergi. Waktu itu kita dalam perjalanan. Kita dalam perjalanan atau di bus gitu kan. Mendengar waktu sholat. Ada yang bilang sholat di dalam bus itu untuk menghargai waktu. Habis itu sampai disuruh sholat lagi. Disuruh sholat lagi? Kita sholat lagi. Ada yang bilang. Iya. Yang bilang itu orang berilmu atau satu sekolah saya, Ustaz. nah, Cuman di atasan saya lah, abangan kelas. baik. Ketika kita berjalan kan waktu sholat, baru tuh pulang, ketika kami itu pulang dari jalan-jalan lagi. Jadi di dalam bus. Iya. Di dalam bus itu tiba waktu sholat. Jadi sholat dalam bus itu. Jadi kata dia ketika nanti sampai kita sholat lagi. Kata di dalam bus itu menghargai waktu sholat, jatuhnya waktu sholat. Waktu sampai sholat untuk mengabdulkannya. Apakah benar itu, Ustaz? Tidak benar, ya. Jadi itu tidak benar. Melaksanakan sholat sampai 2 kali, maka dengan alasan menghargai sholat, maka ini butuh dalil. Dan tidak ada riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan itu. Jadi dalam kondisi seperti itu, misal di bus tersebut terdengar azan, selesai sampai itu tujuannya, masih dapat tidak waktu sholatnya? Kalau masih dapat ya udah dikerjakan di situ, dia kerjakan jamak qashar saja. Ya, kecuali tidak dapat. Kalau misalnya tidak dapat, misal kita keberangkatan berapa di pesawat misalnya sampai 8 jam jalan dari Kuala Namu, dari Medan ke Madinah berapa jam, Pak? 9 jam. Itu kan nggak bisa kita nunggu sholatnya itu di masjid, gitu ya. Jadi dalam kondisi seperti ini boleh kita kerjakan sholat di kendaraan dalam keadaan duduk, ya, dan boleh kita menghadap depan saja, ya. Jadi seperti itu, kerjakan di situ. Karena kemungkinan juga waktunya berbeda. Kita sampai ke sana dengan titik keberangkatan kita, maka patokannya adalah di mana tempat kita awal berangkat. Ya, misal, ya anak kemarin itulah berangkat. Sebenarnya 8 jam. Ya, 8 jam dari dari Jakarta ke Qatar. Tapi karena perubahan waktu 4 jam, jadi seolah-olah tetap 4 jam itu. Jadi kita berangkat jam 1 malam. Jam 1 malam nyampai ke Qatar itu kan jam 9 pagi. Tetapi karena perputaran itu seperti nyampainya di situ masih jam 5 subuh. Itu ya, Pak. Jadi bagaimana? Sebagian besar ulama beristihad kita ambil jam di waktu kita awal berangkat. Berarti kita sholat subuhnya jam 5, 4 jam setelah kita berangkat. Ya kan? Paham ya, Pak? Jadi jam 5 di jam kita, ya kan? Ketika di kendaraan itu kita sholat subuh di situ. Kemarin kami nyampainya sudah lewat subuh lah, sudah jam 6 hampir tengah 7 gitu. Maka subuhnya tidak usah dikerjain lagi, karena kita awal keberangkatan. Nah, sudah sampai di situ baru kita mengikuti jam daerah setempat. Wallahu taala a'lam. Ya, jadi ini pendapat tidak ada dasarnya, dan menghargai sholat itu adalah menghargainya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, bukan dengan hawa nafsu. Ya, wallahu a'lam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.